Bopit ngeliat langsung gitu. Ngeliat langsung, dia cuma nyerita Cuma aja cerita, gitu. oh cerita. Percaya tapi Baheula percaya. itu teman-temannya contoh konkret langsung. Saya bertanya-tanya. Atau brojim, sorry pit. Efek ini. Aduh. Ngambek si Gana ngambek. Waduh, wah hodam si Bopit, hodam si Cuma Bopit, ditegur. hodam si Bopit, hodam, Sorry. Anu terus kasih emoy Asli, anjing. langsung. Ya, Jangan-jangan guruna apalin mu. wah, wis. Kan orang udah setiap sedia tisu. Nah, Dia lebih banget lebih orang. maju. Tinggalnya sih boga indra iya bro bisa melama masa depan bro tisu bro langsung disiapkan Satu-satunya narasumber ya, Bro. tisu awalan campuran nyediakan tisu di dia Iya. Nah, ini teh. Baheula percaya anjing urang teh anjing jadi sieun ngajelema eta teh. Teh ngagos apa gos? Ngagos teh aing pernah ieu, aing pernah ieu. Kita aing kamari gelut 5-an anjing lawan 30 beunang. Nah, kan baheula nya bahasa SMP, SMA teh loba nu ngagosnya. Klaim-klaim. ya Aing pernah gelut jeung saha. Baheula mah sieun eta jadi segan anjing kasih eta. respect kasih eta aja Respect. Lagi mistika. Kan baheula bos SMP anjing. Nah berarti kan tadi orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti Bopit dulu juga sebenarnya bisa berubah kan Pit? Bisa. Asalkan apa Pit? Nah, eta urang kita apa? Kenapa orang? Jadi orang teh baheula sieunnan, maksudnya teh borangan lah nya. Kan orang dulu kamar dari SMP teh di sini. Dulu tuh kalau misalkan di bawah enggak ada siapa-siapa teh, orang teh mending keluar. Oh, oke. Sieun lah nya. Kan auranya beda. Anjis. Lama kelamaan mah biasa we gitu. Tah orang teh gak tahu titik baliknya teh di mana. Jadi orang teh nanya biasa-biasa misalkan orang kemarin ke Garutnya lewat Gunung Gelap sendiri jam 12 jam 2 malam. Biasa we gitu. Meskipun ya tengahnya istilahnya jalan tengahnya teh gelap gitu. Nah, eta coba teh nah, hanya orang bisa jadi wanian kieu anjing. Bopit mana? Bopit wanian bos. Oh, tapi kan lain wanian galuh. Oh, tapi tadi tidak borangan lagi ya. Ya tetep borangan deui gitu. Berarti Ya, kan entah itu karena faktor lingkungan ataupun faktor pendidikan, berarti ada faktor-faktor yang mempengaruhi juga ya. Banyak faktor lah ya. banyak faktor yang hadir. Nah, sebenarnya misalkan kan adanya keresahan itu adanya perubahan itu biasanya karena ada keresahan. Adanya keresahan itu karena adanya suatu siklus yang berulang. Nah, kieu wae sehingga muncullah suatu keresahan untuk merubah siklus tersebut. Ya barangkali siklus itu tuh merugikan seseorang. Nah, adanya kesadaran akan suatu siklus itu tuh adanya kepekaan. Nah, orang teh bingung, kepekaan ini munculnya dari mana gitu. Dari lingkungan kah? Bisa jadi juga sih. Ya kan gak setiap orang bisa melihat fenomena, Iya sih, gak setiap orang bisa melihat siklus. Gitu. Misalkan orang yang misalkan siklus Polybius teh gini. Apa itu siklus Polybius? Ada jadi negara itu sistemnya pasti berulang. Oh, yang kamu yang monarki terus pindah ke sini. Terus muter. Nah, misalkan orang tersebut emangnya hidup selama ribuan tahun sampai bisa melihat siklus? Enggak gitu. Iya sih. Oke. Pasti kan peka gitu. Berarti sejarah juga mempengaruhi berat sebenarnya. Ya. Oke. Tadi ya cukup apa sih cukup nyaman lah ya dengan tadi logika mistika atau ya dengan tadi memiliki pemahaman mistis teh bukan menjadikan Kang Adli teh menjadi borangan berarti ya atau bukan menjadikan Kang Adli teh menjadi mengaitkan segala sesuatu teh menjadi kepada hal-hal yang goib ya tapi malah mendorong Kang Adli untuk berpikir lebih rasional ya. Kenapa kan cara kita tahu sendiri kan mistis itu mistos. Iya. Tersembunyi ya karena tersembunyi sih ingin mencari tahu lebih dalam gitu kan. Sesimpel itu. Ya. Orang yang misalkan sembunyi kan petak umpet kan kita cari tahu ke sini nah itu. Jangan istilahnya mistis itu telan mentah-mentah karena kan dari arti mistis sendiri mistos itu kan artinya sesuatu yang tersembunyi gitu. Nah, jadi kita pun harus istilahnya percaya mistis dengan mencari kebenaran-kebenaran terus menerus secara up to date. Nah itu Gitu brotherku. Iya. Semoga tadi teman-teman di sini yang masih memiliki ketakutan coba dicari lagi lebih lanjut ya bukan tentang ketakutannya gitu. Misalkan sederhananya kayak gini lah bagi orang teh. Jadi teman orang teh ada namanya teh Ardi. Dia tuh Adli. Ardi. Dia tuh aktif di komunitas reptil. Benar. Iya.
itu adik tingkat orang gitu. Nah dia tuh bilang dia tuh ya istilahnya ngasih makan tuh ya cuek gitu ya. Iya. Maksudnya pakai tangan biasa, nggak harus pakai misalkan sarung tangan Iya, dibolit-bolit dan keamanan segala apa macam. safety-nya enggak ada ya. Ya megang ular biasa aja. Oh barangkali munculnya keberanian itu karena pengetahuan kita Betul. gitu. Sepakat. Ketakutan itu karena kita nggak tahu aja. Ya, gitu. benar. Ya, bisa jadi kayak gitu. Benar. Orang-orang misalkan lihat ular, entah itu ularnya apa kan anjing abiricit misalkan ya. Tapi ketika orang sudah mengetahui karakter kan, jadi setiap ular itu punya sifat-sifatnya masing-masing ya. King Cobra dengan sifat seperti apa, Cobra dengan sifat seperti apa. Nah sehingga kalau orang yang sudah mengetahui akan sesuatu, ya udah menghadapinya dengan tenang aja. Iya, benar. Dari masih orang sawah, gitu. Orang sawah karakternya kayak gini ya udah. Treatmentnya seperti Treatment. ini. Nah, Kayak dia punya pengetahuan sih. Menarik, orangnya soalnya dulu punya ular sama kalajengking. Oh ya, Anjir ya, ahli reptil. gimana Lihat di- reptil aja. Fit Instastory orang itu kan ada orang tuh punya kalajengking ASF, Asian Scorpion Forest. Jadi kalajengking hitam yang gede tuh. Segede gini ada nggak, Bro? Enggak segini sih ASF. Yang si ininya tuh gede. Yang sering dijadikan ini kan orang penasaran. Orang pelihara lah. Dan kabur. Aish, iya membahayakan Kabur. lingkungan Kabur. masyarakat, Bro. Itu tuh pakai, jadi alasnya itu pakai kokopit. Apa itu kok Kokopit itu dari kayu, serat kayu gitu. Oke, Nah, dia hamster ya? Iya kayak hamster. Nah dia tuh di situ, dia tuh sebenarnya baik. Hewan itu misalkan kayak kalajengking gitu ya, sama saya di sini ngekan tiba-tiba gitu kan ada stigma, wah ada kalajengking pasti ada santet, yang enggak. Saya melihara itu sendiri. Saya melihara kalajengking sendiri, masa saya disantet sama dia. Nah itu kan jadi apa? Membuat kita ya tadi benar menghadapi rasa takut itu sendiri. Jangan misalkan karena mistis, jangan ke sana kita. Oh, enggak bener. Kita kusuges takut jangan. Oke. Jangan ke sana. Kenapa? Nah, kita harus gitu. Terus gitu ya. Bukan tadi. karena menantang, bukan menantang, tapi ingin mencari tahu gitu. Bener. Kayak tadi kayak mana takut nih ke teman mana, karena mana nggak tahu si Iya. teman mana itu benar atau Nggak enggak tahu, kan, enggak. sehingga tadi mana nggak punya pengetahuan, sehingga mana jadi takut, Pit. Udah ke belak dulu ya, Iya. ke belak dulu. Nya banyak hal yang orang takutkan. Tapi ketika ditelusuri, ternyata orang nggak tahu aja. Iya. Dan kadang kan kita juga tadi takut akan tadinya isukan trek kumasi atau bahkan tadi 1 sampai 5 tahun ke depan trek kumaha. Jadi ketakutan karena kita tuh nggak tahu kan di depan teh bakal ada apa Iya. gitu. Bener. Oke. Ya sih bener. Iya. Berarti kan tadi apa yang harus diupayakan, berarti kan tadi tingkat pengetahuannya, berarti Iya, kan yang harus cuma ditingkatkan, Iya, Brad. Pengetahuan. Jadi orang apa aja, jadi ilmu itu ibaratkan lentera. Cahaya teh. Ya cahaya. Tapi cahayanya bukan senter, tapi lentera yang menerangi depan, atas, bawah, kiri, kanan lah istilahnya. Kan kalau senter mah cuma searah. Iya. Ya kecuali senter modern sekarang ya. Senter satpam kurang jauh, Bro. Nah jadi semakin besar lentera kita, kita tuh akan senantiasa tahu di kiri kita teh ada jurang, di kanan kita teh misalkan ada kalajengking, di bawah kita tuh ada lubang. Nah sehingga semakin lama kita berjalan akan semakin berhati-hati. Nah misalkan orang yang banyak takutnya, berarti dia tidak mengetahui sekitarnya, masih gelap aja gitu. Betul. Nah itu teman-teman pentingnya belajar ya teman-teman, jangan tadi lebih suka main FF, adik-adik Maneh aku salah satunya. Sama belajar juga kan banyak hal gitu. Kalau misalkan kita malas baca buku, kita bisa langsung ke belajar ke yang lebih konkret. Kayak misalkan saya juga dulu kan malas baca buku, seringnya istilahnya lebih sering mendengar lah kalau mau ini saya tuh pembelajarannya sama langsung real. Nah saya pelihara kalajengking. Langsung. Nah saya tuh takut pertama kali kan, gemeteran ini waktu di sini memberanikan diri kan, lihat juga di YouTube gitu kan yang dengerin. Ini kalajengking tidak berbahaya gini saya gini kan, nggak apa-apa geningan baik. Kirain teh santet cenah pro jangan pelihara kalajengking. Ini pelihara apa, terus saya juga pelihara ular pucuk Ular pucuk yang kecil ya, yang kecil. Oke. Untuk memberanikan diri. Nah di situ kan istilahnya saya jadi makin penasaran, makin ingin cari tahu. Sampai beli king cobra lah. Enggak, Kita yang beli king cobra sampai king cobra kira itu. karena itu jadi Salah adli berarti aku ya gini teman-teman. Jadi kalau kita takut akan sesuatu hal, kita coba dulu hal-hal terkecil untuk menghadapi hal tersebut. Hal yang paling kecil.
intinya mah ada berani sedikit dulu lah, berani lah, jangan takut terus gitu. Ya betul betul. Itu berarti ya kesimpulannya ya, maksudnya dari hal yang sifatnya mistis saya tidak tahu, ya barangkali itu tuh karena kita tidak mengetahui aja jadi kita takut gitu. Nah bisa jadi tadi adanya agenda-agenda konten-konten terkait mistis itu ada agenda di belakangnya, entah itu untuk membuat masyarakat takut. Misalkan bisa jadi misalkan di suatu hutan itu tuh ada pertambangan yang sangat besar, yang sangat banyak sumber dayanya, tapi karena ada mistisnya. Atau ada misalkan nggak boleh di gunung apa ya Boy, mendaki apa, taunya ada Oh, ladang Everest, ganja. Oh Everest, iya, itu mah ada yang kayak Everest, gitu. Ya, misalkan Everest. kalau misalkan ganja. nanti kemarin ngobrol sama si temen orang, sama Sergi ya. Nah dia teh bilang misalkan area terlarang di Amerika itu kan misalkan area 51, padahal kan itu alien, ada alien. adanya alien, padahal kan itu pangkalan militer Nah, gitu, semua. biar orang-orang itu nggak pada ke sana. Kalau misalkan di Indonesia mah kan propagandanya tuh hal-hal mistis, pocong, kuntilanak dan sebagainya. Propaganda di Amerika kan UFO. Aliennya canggih, ya, lebih canggih. Tergantung objek berarti, tergantung objek. Sama effort pemerintah Amerika itu untuk istilahnya mempengaruhi istilah hegemoni masyarakat. Iya, iya. UFO itu kan dia itu kalau nggak salah menerbangkan kayak layang-layang yang berbentuk UFO. Ini effortnya ini. Karena kan orang sana realistis. Hmm. Nah saking apa pemerintah Amerika ingin mempengaruhi gitu, karena pemerintah Indonesia mah gampang, tinggal istilahnya yang ini coba ceritakan hal-hal goib, hal mistis gitu, bukan hal goib ya, hal-hal mistis yang tidak masuk akal untuk menakut-nakuti masyarakat, kan jadi pendongeng akhirnya, banyak-banyak pendongeng, jadi takut gitu. Dulu mah kan ada Ardan, tau nggak sih? Ya. Side bro, aing ada Kurang ya. SD bro sih. Malah boga jadwal eta setiap seminggu sekali begadang. Saya tahu gua. Jeung tuannya aing serangan sih kasutnya. Karena tadi jangan dengarkan Nightmare Shade sendirian. Sama me iya weh, me ditonton kelobaan. Asli aing pok aing strategi marketingnya keren. Iya. Terima kasih lah. Gitu Bang Mupit gitu. Benar sih kesimpulannya tadi sih, terkadang ketakutan tersebut karena kita atas dasar ketidaktahuan asli terhadap akan suatu hal. Memang urang teh nanyanya ke senior ya di HMI iya. Mulai tuh. Jadi urang teh nanya sebenarnya pertanyaan general, bukan HMI teuing gitu. Ai keberanian itu muncul dari mana ya? Dari pengetahuan. Benar. Misalkan kita bicara dari keyakinan, kan keyakinan orang beda-beda ya, minimal ya secara general pengetahuan aja. Benar sih. Tadi benar udah teh kudu. Bener gak cek senior orang? Bener. Senior HMI orang. Benar. Tuh lihat dia tuh mulai lagi dia tuh. Bahasa HMI ya, HMI itu apa sih? HMI itu himpunan mahasiswa apa ya ini ya? Nyari punchline. Indah. Indah, mahasiswa indah ya. Oke. Barangkali ada closing statement tuh. Dari ente itu. melihat misalkan kondisi masyarakat hari ini, kondisi pemuda yang katanya kayak kata Wapres Gibran, yang udah buat video ya. Apa tuh? Video bonus demografi. Tapi dengan kondisi masih ada nih logika mistika, masih percaya mistis itu gimana sih? Closing statementnya gitu. Closing statementnya biasa closing statement Ya. gitu. Terakhiran Terakhiran gini untuk istilahnya apa di sini? Untuk sebutan ke penontonnya. Nah itu tuh nanti kita diskusikan. belum ada berarti. Karena fanbase kita belum terbentuk. Sebenarnya sudah terhimpun masa kurang lebih 3 juta jiwa. Iya. Cuman masih fiktif. Iya. Ya. Closing statementnya gini, jadikanlah rasa takut itu sebagai rasa penasaran gitu. Dalam bos. Iya, Jadikan rasa takut sebagai rasa penasaran. Dan bukan hanya cukup penasaran aja ya. Harus ditelusuri. Kayak di film-film horor sebenarnya bagus. Kayak kan ada film horor, misalkan dia teh takut ada bayangan apa, dia nyamperin gitu kan di udah. Soalnya mau tadi udah tamat. Endingnya. Itu tuh biar apa coba?
sebenarnya pesan tersirat di di film horor itu, kalau ada suatu hal kita tuh jangan mencari tahu itu pesan tersiratnya. Jadi kita tuh seakan-akan terus bodoh. Nah, itu. Terbaik. Kasih tepuk tangan dong buat Kang Adri. Ya mungkin itu ya pembahasan malam kita hari ini. Tentu ya, apa yang kita bahas hari ini semata-mata hanya karena opini, ya, bincang-bincang di atas meja kopi gitu. Baik buruk benar salahnya silahkan kawan-kawan telusuri sendiri. Terima kasih kepada kawan-kawan yang senantiasa menonton cuplikan-cuplikan atau video kami. Terima kasih banyak ya. Ini nanti ketika kawan-kawan bertanya yang asli kemana, kita Kita juga nggak tahu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.